Pernah nggak kamu memperhatikan satu teman yang hampir nggak pernah upload foto di media sosial, nggak ada selfie, nggak ada postingan ulang tahun, liburan juga sepi. Padahal, kalau ketemu langsung, hidupnya baik-baik saja. Bahkan, mungkin lebih bahagia daripada yang sering kita lihat di layar. Banyak orang langsung berpikir, mungkin dia pemalu, atau mungkin dia antisosial. Tapi, benarkah sesederhana itu? Kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi, jawabannya belum tentu. Karena alasan seseorang jarang membagikan fotonya di media sosial bisa sangat beragam. Dan hari ini kita akan melihat beberapa kemungkinan yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Yang pertama, mereka menghargai privasi. Bagi sebagian orang, kebahagiaan tidak harus diumumkan agar terasa nyata. Mereka tetap pergi liburan, tetap merayakan ulang tahun, tetap menikmati momen bersama orang-orang terdekat. Hanya saja, mereka memilih menyimpan momen itu untuk diri sendiri, bukan karena ada yang disembunyikan, melainkan karena tidak semua hal yang berharga harus dibagikan. Yang kedua, mereka tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Setiap manusia tentu senang dihargai. Itu wajar, tetapi ada orang yang merasa cukup tanpa harus mendapatkan tanda suka, komentar, atau pujian. Mereka tidak merasa hidupnya lebih berarti karena sebuah postingan ramai. Dan mereka juga tidak merasa hidupnya lebih buruk ketika tidak ada yang melihat. Kebahagiaan mereka lebih banyak berasal dari apa yang mereka rasakan, bukan dari bagaimana orang lain menanggapinya. Yang ketiga, mereka tahu bahwa media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Kita sering lupa kalau yang kita lihat di internet hanyalah bagian kecil yang dipilih untuk ditampilkan dari hidup seseorang. Jarang ada yang mengupload rasa cemas, kesepian, atau kegagalan dengan cara yang benar-benar apa adanya. Karena itu, sebagian orang memilih menjaga jarak, bukan karena membenci media sosial, tetapi karena mereka sadar bahwa terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain bisa melelahkan. Mereka memilih menikmati hidup daripada sibuk membuktikan bahwa hidup mereka layak dilihat. Yang keempat, mereka lebih suka hadir di dunia nyata. Ada orang yang ketika berkumpul, benar-benar menikmati percakapannya. Ketika melihat matahari terbenam, mereka memilih menikmatinya lebih dulu daripada mengeluarkan kamera. Bukan berarti mengambil foto itu salah, tetapi bagi mereka ada momen yang terasa lebih utuh ketika tidak harus diabadikan. Dan yang terakhir, mereka nyaman menjadi diri sendiri. Mereka tidak merasa harus selalu terlihat menarik, produktif, atau mengikuti tren agar diterima. Mereka tahu siapa dirinya, dan itu membuat mereka tidak terlalu khawatir dengan bagaimana orang lain melihat mereka. Tapi ingat, semua yang kita bahas tadi bukan berarti setiap orang yang jarang upload foto pasti seperti itu. Ada juga yang jarang posting karena sedang kehilangan semangat, sedang tidak percaya diri, atau memang tidak terlalu suka bermain media sosial. Setiap orang punya cerita yang berbeda. Karena itu, daripada buru-buru memberi label, mungkin kita bisa memilih untuk lebih memahami. Pada akhirnya, sering atau jarang mengunggah foto bukanlah ukuran kedewasaan. Yang lebih penting adalah satu pertanyaan sederhana, apakah media sosial membantumu menikmati hidup atau justru membuatmu lupa menikmati hidup yang sedang kamu jalani? Karena pada akhirnya, tidak semua momen indah harus menjadi sebuah unggahan. Ada momen yang nilainya justru bertambah ketika hanya menjadi kenangan. Kalau kamu termasuk orang yang jarang upload foto, atau justru suka mengabadikan setiap momen, keduanya tidak ada yang salah kok. Mungkin yang terakhir,
Jangan sampai kita lebih sibuk menunjukkan hidup kepada orang lain daripada sepenuh hati menjalaninya. Sampai jumpa di ruang tumbuh berikutnya.